wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan tetap menjadi amal jariah, amal yang selalu pelimpahan rahmat, amal yang selalu pelimpahan ampunan, amal yang selalu pelimpahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini teman-teman, sahabat-sahabat, saya masih dalam kategori musafir, dalam kategori di kota orang, tepatnya ada di Mangga Besar, kecamatan apa ya? Mangga Besar, kecamatan Taman Sari, kota ibu Jakarta. Baru check out dari hotel dan sebentar lagi juga mau jalan-jalan ke Monas dan Ancol. Nah, dalam kategori musafir ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, dan ada banyak hal yang saya temui, dan ada banyak hal yang perlu kami sampaikan, kami bagi. Tentang apa? Tentang keringanan sholat dalam menempuh perjalanan atau musafir. Jadi salah satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala atau aturan syariat yang ada dalam menjalani musafir atau dalam kategori perjalanan ini, ada beberapa hal yang mudah atau dapat rukhsah, ya, atau dapat rukhsah, atau dapat sesuatu yang ringan untuk bisa kita laksanakan, untuk bisa kita lakukan. Nah, apa saja? Yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Tapi saya tidak mau menyampaikan hikmahnya, karena hikmahnya sudah kami sampaikan kemarin sore, terus pahalanya juga kami sampaikan. Yang akan kami sampaikan sekarang tuh niatnya sholat takdim atau sholat jamak takhir. Kenapa kok ini saya menarik untuk saya konten, menarik untuk saya sampaikan? Karena teman-teman saya kemarin malam itu pesertanya ada sekitar 100 orang, peserta BIMTEK itu yang ada di hotel. Ternyata banyak teman-teman, sahabat-sahabat yang masih tanya niatnya itu bagaimana, doanya itu bagaimana, dan cara melaksanakan itu bagaimana. Karena akhirnya saya menjadi imam, dan di belakang saya itu ternyata masih tanya ke saya, tanya niatnya sholat jamak takdim atau sholat jamak takhir qasron. Itu masih tanya Pak Ustadz, katanya begini. Akhirnya saya tidak mau ambil pusing, gini saja sudah, dengan biar mudah ikut niat apa yang imam katakan, gitu saja sudah. Jadi punya niat atau berniat mengikuti imam, niatnya imam seperti apa, itu ikut. Ini saya yang jadi imam. Nah, ini menurut saya penting. Jadi yang mau saya sampaikan sekarang, niatnya sholat musafir atau niatnya sholat jamak ketika kita dalam berada perjalanan atau dalam kategori musafir. Ini penting ya. Jadi nanti sebentar lagi saya akan bacakan niatnya sholat musafir ini dengan cara bolak-balik, artinya dengan cara berulang-ulang, ya, diulang-ulang biar tahu.
Ini penting ya, karena apapun yang terjadi, sholat ini adalah tiang agama. Sholat ini pondasi kita pertama untuk memperkuat iman kita, untuk memperkuat ibadah kita. Jadi inti hidup ini sholat ya. Jadi kalau sholat ini baik, sholat ini bagus, maka semua amal ibadah yang lain pun juga bagus. Kalau sholat kita itu tidak karu-karuan atau masih bolong-bolong, zuhur sholat, asar bolong, maghrib sholat, isya bolong, itu masih tidak kokoh pondasi ibadah kita, pondasi agama kita. Karena pondasi ibadah kita ini tergantung kepada sholat. Kalau sholatnya kita baik, ya kita akan maka akan baik pula segala amal baiknya. Begitu. Yang tanya pertama adalah kubur bang sholat. Ya, jadi kalau sesibuk apapun dalam perjalanan seperti apapun, jangan lupakan sholat. Jangan sampai tidak sholat. Sholat itu segalanya. Sholat itu segalanya. Apapun yang selama kita itu masih punya akal, selama kita itu masih sadar untuk melakukan sholat. Kalau kita sudah tidak sadar melakukan sholat, ya tidak apa-apa ya. Boleh-boleh saja ya, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi kita itu wajib melakukan sholat 5 waktu, dan itu tidak ada rukhsah untuk tidak melaksanakan, dan tetap harus melaksanakan sampai kita diantar, sampai kita mati ya. Nah, doanya apa sholat? Ini ya. Jadi sholat itu kalau doanya sholat jamak takdim khusron. Nah, jadi kalau jamak takdim itu duhur dengan asar dikumpulkan waktu duhur, itu jamak takdim. Kalau duhur sama asar dikumpulkan ke asar, itu jamak takhir, itu jamak ya. Kalau qashar itu 4 rakaat menjadi 2 ya. Kalau 8 rakaat menjadi 4, itu qashar. Kan namanya duhur 4, asar 4, berarti kan 8 ketika diqashar menjadi 4 rakaat duhur ketika diqashar menjadi 2. Nah, doanya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri wal asri jamak takdimi qasron makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau jamak takdim ya. Kalau jamak takhir, usolli fardhu dhuhri wal asri jamak takhiri qasron makmuman lillahi ta'ala. Itu ya, bisa dipahami ya. Saya ulang ya. Jamak takdim ini usolli fardhu dhuhri wal asri jamak takdimi qasron makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardhu dhuhri wal asri jamak takhiri qasron ta'ala. Jamak takhir. Maghrib usolli fardhul maghribi wal isya'i jamak takdimi qasron makmuman lillahi ta'ala ya. Yang satunya usolli fardhul maghribi wal isya'i jamak takhiri qasron makmuman lillahi ta'ala. Nah, itu namanya jamak takdim, doanya jamak takdim dan doanya jamak takhir maghrib dan isya. Nah, untuk sholat subuh ini tidak bisa dijamak ya, tidak bisa diqashar. Jadi jamak takdim itu tidak bisa dijamak. Sholat subuh itu tidak bisa dijamak. Sholat subuh itu tidak bisa diqashar. Kenapa? Karena jumlahnya 2 rakaat. Karena jumlahnya 2 rakaat. Yang lain itu dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu bisa diqashar semuanya. Nah, inilah salah satu rukhsah atau kemudahan untuk kita ketika kita berada dalam jalur kategori musafir ya. Karena saya lagi musafir dan banyak hal yang saya temui dalam perjalanan, dan ini penting saya sampaikan. Penting kita bagi ya. Nah, mudah-mudahan jenengan semua ketika musafir ini bisalah menonton video ini, karena dengan video ini kan kapanpun video ini tidak hilang, kapanpun video ini masih tetap berada di jalur YouTube, via YouTube. Jadi kalau yang butuh niat-niat sholatnya jamak takdim dan jamak takhir bisa menonton video ini. Dan ini kayaknya penting ya, karena apapun yang terjadi
kita sholat ini merupakan hal yang perlu jangan sampai kita tinggalkan. Mungkin itu teman-teman, sahabat-sahabat, yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami sapa. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kami akan melanjutkan perjalanan musafir yang lokasi selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat ya dalam perjalanannya. Juga dengan semua yang menonton, yang masih istiqomah, mudah-mudahan akan juga ketambahan kebaikan dari kreator-kreator yang lain ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.